Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami mahasiswa KKN dari Universitas Islam Indonesia Unit 235. Temanya ialah pendidikan agama Islam, yang dimana fokus kami yaitu berperilaku yang mencontohkan keluhuran budi, kokoh pendirian, pemberi rasa aman, tawakal, dan berperilaku adil. Kenapa sih kita mengangkat tema pendidikan agama Islam yang berfokus pada pengimplementasian makna Asmaul Husna? Tentunya, kami mengangkat tema kali ini karena terdapat alasan utama. Untuk mengetahui apa saja yang bakal kita bahas di video kali ini, yuk teman-teman, simak video ini sampai habis ya. Sebelum kita masuk pembahasan contoh pengimplementasian Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman sudah tahu apa belum apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Seperti yang telah kita ketahui, Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik dan teragung yang dimiliki oleh Allah berjumlah 99. Asmaul Husna juga digunakan oleh umat manusia sebagai perantara loh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal tersebut dapat memberikan gambaran kepada kita semua bahwasannya setiap individu memiliki harapan terhadap segala hal yang berkaitan dengan kebaikan. Selain itu, makna Asmaul Husna pun juga memberikan kesan positif terhadap diri manusia itu sendiri. Selain sebagai nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah, Asmaul Husna juga merupakan sifat-sifat Allah yang sekaligus memberikan contoh untuk dipelajari, dipahami, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya apa? Tujuannya ialah agar umat Islam dapat mencapai kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Dengan adanya tujuan baik tersebutlah telah memberikan penjelasan kepada kita semua, telah memberikan gambaran kepada kita semua sebagai umat Islam. Setelah kita membahas tentang pembahasan pengertian Asmaul Husna, teman-teman tahu nggak surah-surah yang memuat nama-nama Asmaul Husna? Selaras dengan penjelasan sebelumnya, Asmaul Husna yang merupakan nama-nama terbaik dan teragung yang dimiliki oleh Allah juga dipertegas posisinya di dalam Al-Quran, di mana contoh surah yang menjelaskan keberadaan Asmaul Husna yaitu Al-Quran surah ke-6 ayat 103, surah ke-22 ayat 63, surah ke-31 ayat 16, dan surah ke-33 ayat 34. Di mana isi dari surah-surah tersebut ialah penjelasan bahwa Allah Maha Adil. Selain memberikan penjelasan bahwa Allah itu Maha Adil, penjelasan Allah memberikan rasa keamanan pun juga tertuang di dalam Al-Quran, yang dapat kita temui di dalam Al-Quran surah ke-59 ayat 23. Dan Allah sebagai pemberi petunjuk dapat ditemukan di dalam Al-Quran surah kedua ayat 117 dan surah ke-6 ayat 101. Selain dipertegas di dalam Al-Quran, Asmaul Husna juga disebutkan di dalam hadis Nabi. Salah satunya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana hadis tersebut berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Dari penjelasan hadis di atas, dapat kita ketahui bahwa menghafalkan Asmaul Husna dapat mengantarkan setiap umat muslim ke surga.
Akan tetapi, untuk menghafal Asmaul Husna perlu diimbangi dengan menjaganya. Menjaga dengan cara apa? Menjaganya dengan cara menzikirkannya, ataupun menjaganya dengan menghindari segala bentuk macam perilaku yang dapat bertentangan dengan Asmaul Husna. Lantas, apa sih makna dari Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adlu, dan Al-Akhir? Yang pertama adalah Al-Karim. Secara bahasa, Al-Karim berarti yang maha dermawan, maha pemurah, dan maha mulia. Sedangkan menurut istilah, Al-Karim memiliki arti bahwa Allah yang memberi anugerah dan rezeki kepada semua makhluk ciptaannya. Yang kedua adalah Al-Mu'min. Secara bahasa, Al-Mu'min memiliki arti ketenangan hati, aman, dan pembenaran. Sedangkan secara istilah, Al-Mu'min Allah yang maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada umat manusia. Berzikir dengan menggunakan nama Allah Al-Mu'min dapat memperkuat keyakinan dan keimanan kepada kita semua. Yang ketiga adalah Al-Wakil. Al-Wakil memiliki arti yaitu maha mewakili atau pemelihara. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa Allah memelihara setiap umat manusia dan mengurusi segala kebutuhannya, baik kebutuhan untuk urusan dunia ataupun kebutuhan untuk urusan akhirat. Yang keempat adalah Al-Matin. Arti dari Al-Matin sendiri adalah maha kukuh. Al-Matin juga dapat diartikan bahwa Allah adalah zat yang sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Adapun sifat Al-Matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dan tidak dapat disamaratakan dengan kekuatan-kekuatan lainnya. Seseorang yang telah menemukan kekuatan dan kekukuhan Allah akan senantiasa menjadi insan yang tawakal. Yang kelima adalah Al-Jami. Secara bahasa, Al-Jami ialah yang maha mengumpulkan. Allah akan mengumpulkan setiap manusia dengan golongan-golongan yang sama di akhirat. Hal tersebut dapat digunakan sebagai tolak ukur kepada siapa saja teman kita di dunia, kelak akan menjadi teman kita di akhirat. Selanjutnya adalah Al-Adli. Al-Adli berarti maha adil. Keadilan Allah bersifat mutlak dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Keadilan Allah juga berlandaskan pada ilmu Allah. Al-Adlu berasal dari kata adalah, yaitu lurus dan sama. Dan yang terakhir adalah Al-Akhir. Al-Akhir yaitu maha akhir. Tidak ada sesuatu apapun selain Allah. Allah maha kekal tatkala setiap makhluk ciptaannya hancur dan maha kekal dengan kekekalannya. Dalam hal ini, setiap makhluk ciptaan Allah adalah fana atau tidak kekal. Sedangkan kekekalan setiap makhluk Allah adalah kekekalan yang bersifat terbatas. Untuk mengimplementasikan penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita harus memperbaiki akhlak kita, bukan? Nah, teman-teman sendiri tahu nggak pengertian akhlak itu apa? Akhlak berasal dari bahasa Arab jamak dari bentuk mufradatnya hulukun, yang berarti budi pekerti, tabiat, perangai, dan tingkah laku. Akhlak pada dasarnya melekat dalam diri seseorang, bersatu dengan perilaku ataupun perbuatan. Akhlak dibagi menjadi dua, ada akhlak mazmumah dan ada akhlak mahmudah. Akhlak mazmumah ialah perilaku yang buruk, sedangkan akhlak mahmudah adalah perilaku yang terpuji. Akhlak merupakan perilaku yang tampak terlihat dengan jelas, baik dalam bentuk kata-kata ataupun dalam bentuk perbuatan, yang dimana hal-hal tersebut dilakukan oleh umat manusia dikarenakan adanya dorongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat pula aspek-aspek yang berkaitan dengan sikap batin ataupun pikiran.
seperti halnya dengan akhlak diniyah yang berkaitan dengan berbagai aspek. Contohnya ada pola perilaku kepada Allah, hablum minallah, hablum minannas, dan pola perilaku kepada alam. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat banyak pula aspek yang berkaitan dengan sikap batin ataupun pikiran, seperti halnya akhlak diniyah, yang dimana akhlak diniyah memiliki kaitannya dengan berbagai macam aspek, yaitu seperti pola perilaku kepada Allah, pola perilaku kepada sesama manusia, hingga pola perilaku kepada alam. Yang pertama yang sekiranya dapat kita lakukan ialah menjadi orang yang dermawan. Sifat dermawan adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Karim, Maha Pemurah. Sehingga sebagai wujud keimanan tersebut, kita harus menjadi orang yang pandai dalam membagi kebahagiaan kepada orang lain, baik kebahagiaan dalam bentuk harta, baik kebahagiaan dalam bentuk bantuan, ataupun kebahagiaan dalam bentuk yang lainnya. Wujud kedermawanan tersebut misalnya seperti membantu teman yang sedang kesulitan, membantu teman yang sedang terkena musibah, ataupun yang lainnya. Selanjutnya ialah senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud pengimplementasian sifat Allah, yaitu Al-Wakil. Wujud dari meladani sifat Allah Al-Wakil dapat berupa bekerja atau belajar dengan sungguh-sungguh, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah nasib seseorang apabila orang tersebut tidak mau berusaha. Menjadi pribadi yang kuat dan teguh pendirian. Menjadi pribadi yang kuat dan teguh pendirian merupakan salah satu perwujudan meneladani sifat Asmaul Husna Allah, yaitu Al-Matin. Meneladani sifat Asmaul Husna Allah Al-Matin dapat berupa menjadi pribadi yang kuat dan sabar dalam menghadapi setiap ujian yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya dan cobaan yang harus dihadapi oleh hambanya. Bagaimana cara kita bersabar dalam menghadapi cobaan tersebut, bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan, dan bagaimana cara kita untuk tetap tabah dalam menjalani permasalahan-permasalahan yang sering terjadi. Selanjutnya adalah berkarakter pemimpin, di mana berkarakter pemimpin merupakan salah satu perwujudan untuk meladani sifat Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Jami. Di antaranya seperti kita hidup bermasyarakat agar dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Menjadi orang yang bertakwa merupakan cara kita untuk meladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Akhir, dengan cara melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya, seperti halnya melaksanakan perintah sholat 5 waktu, patuh dan hormat kepada orang tua dan guru, puasa, dan menjalankan semua kewajiban lainnya. Dan yang terakhir adalah berlaku adil. Berlaku adil merupakan cara kita untuk meladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Adlu. Misalnya seperti kita tidak memihak kepada siapapun yang sedang berkonflik, ataupun kita tidak membela orang yang bersalah, meskipun orang yang bersalah itu merupakan saudara kita, teman kita, sahabat kita, ataupun kerabat dekat kita. Perilaku Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. 7 contoh perilaku Asmaul Husna
dalam kehidupan. Pertama, menjadi orang yang dermawan. Sifat dermawan adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Karim, Maha Pemurah. Sehingga sebagai wujud keimanan tersebut, kita harus menjadi orang yang pandai membagi kebahagiaan kepada orang lain, baik dalam bentuk harta atau bukan. Wujud kedermawanan tersebut misalnya seperti berikut: selalu menyisihkan uang jajan untuk kotak amal setiap hari Jumat yang diedarkan oleh petugas rohis, membantu teman yang sedang dalam kesusahan, menjamu tamu yang datang ke rumah sesuai dengan kemampuan. 2. Menjadi orang yang jujur dan dapat memberikan rasa aman. Wujud dari meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Mu'min, adalah seperti berikut: menolong teman atau orang lain yang sedang dalam bahaya atau ketakutan, menyingkirkan duri, paku, atau benda lain yang ada di jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan, membantu orang tua atau anak-anak yang akan menyeberangi jalan raya. 3. Senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud dari meladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Wakil, dapat berupa hal-hal berikut: menjadi pribadi yang mandiri, melakukan pekerjaan tanpa harus merepotkan orang lain, bekerja atau belajar dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah nasib seseorang apabila orang tersebut tidak mau berusaha. 4. Menjadi pribadi yang kuat dan teguh pendirian. Perwujudan meladani sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Matin, dapat berupa hal-hal berikut: tidak mudah terpengaruh oleh rayuan atau ajakan orang lain untuk melakukan perbuatan tercela, kuat dan sabar dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan yang dihadapi. 5. Berkarakter pemimpin. Perwujudan meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Jami, di antaranya seperti berikut: mempersatukan orang-orang yang sedang berselisih, rajin melaksanakan sholat berjamaah, hidup bermasyarakat agar dapat memberikan manfaat kepada orang lain. 6. Menjadi orang yang bertakwa. Meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Akhir, adalah dengan cara seperti berikut: selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat 5 waktu, patuh dan hormat kepada orang tua dan guru, puasa, dan kewajiban lainnya, meninggalkan dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mencuri, minum minuman keras, berjudi, pergaulan bebas, melawan orang tua, dan larangan lainnya. 7. Berlaku adil. Perwujudan meladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Adil, misalnya seperti berikut:
tidak memihak atau membela orang yang bersalah, meskipun orang tersebut saudara atau teman kita. Menjaga diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar dari kesaliman. Demikianlah informasi tentang perilaku Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa mengamalkan nama-nama Asmaul Husna setiap hari ya, agar kita mendapatkan lindungan dan berkah dari Asmaul Husna. Semoga bermanfaat. Pendidikan agama Islam. Target kami itu kelas 10. Terus harapan kami itu supaya adanya video ini guna meminimalisir penyimpangan yang terjadi buat para pemuda-pemudi. Terus baru kami masukin ya, untuk pengertian. di tahun ini memang kami belum pernah ketemu dengan anak-anak yang kelas 10 ya, karena ini sistemnya kan daring ya, jadi belum bisa bertemu secara tatap muka. Mungkin ada kesempatan besok, mungkin setelah ini, karena ini masih ada aturan untuk daring itu sampai tanggal 29 Agustus ya. Jadi itu diperpanjang sampai itu, sehingga belum bisa ketemu tatap muka di sekolah gitu. Makanya kami pembelajarannya lewat daring itu, sehingga saya berikan materi, saya berikan semacam contoh soal, latihan dan sebagainya, dikerjakan, dikumpulkan. Sementara untuk saya janji besok kalau ketemu kita akan perjelas lagi materi-materi itu, seperti itu. Nah, untuk skrip di dalam video itu ada pengertian Asmaul Husna. Nah, ini di sini kayak nama-nama yang terbaik yang berjumlah 99. Terus juga Asmaul Husna itu digunakan oleh umat manusia sebagai sarana untuk mempertekatkan diri kita kepada Allah. Sebetulnya ada satu dalil yang menjelaskan tentang pengertian Asmaul Husna ya. Iya. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man aksoha dakhalal jannah, al-hadis. Sesungguhnya Allah itu punya 99 nama yang baik. Man aksoha dakhalal jannah, barang siapa yang menjaganya, menghafalkan dan menjaganya, maka ia masuk surga gitu. Imam Bukhari bukan ya, hadisnya. Itu situ. Atau mungkin juga ada ayat Al-Quran menjelaskan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang baik, maka panggillah dengan nama-nama Allah itu. Artinya sebelum kita berdoa, kita harus membaca nama-nama dulu, menyebut nama Allah dulu, baru berdoa. Misalnya, ya Allah ya Ghafurur Rahim, ya Allah ya Maha Pengampun Maha Penyayang, ampunilah dosa saya, kasihanilah saya, seperti itu. Tadi dipanggil dulu namanya, baru berdoa. Dari pengertian Asmaul Husna ya. Iya. Terus tujuannya itu agar kita sebagai umat Islam itu mencapai kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Terus selain itu kami juga jelasin surah-surah yang memuat nama-nama Asmaul Husna. Terus setelah surah ini kami ada menambahkan sedikit penjelasan mengenai hadis tentang Asmaul Husna dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, sesungguhnya Rasulullah itu bersabda kalau nama-nama Allah berjumlah 99, 100 kurang 1, dan barang siapa yang menghafalkannya maka ia akan masuk surga. Nah, terus selanjutnya kami baru masukin pembahasan tentang apa sih makna Asmaul Husna itu terkait Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adul, dan Al-Akhir. Penjelasannya seperti ini, Pak. Itu? Nggih. Materinya sampai situ cukup? Oh enggak, materinya langsung masih berlanjut mengenai kami juga masukin setelah penjelasan itu tadi. Pastinya kan kita bagaimana sih cara kita itu memperbaiki akhlak kita untuk mengimplementasikan Asmaul Husna itu. Ya. Kalau saya melihat materi ini sudah cukup bagus, sudah termasuk mencakup tentang pengertian hadis, dalilnya tentang dasar-dasar hukum Asmaul Husna sudah nggih. Kemudian mengambil salah satu contoh dari Asmaul Husna, pengertian dan penjelasannya. Namun saya kira perlu ditambahkan diantaranya hikmah pengimplementasian. Ya, hikmah dari Asmaul Husna itu apa? Jadi diantaranya mungkin dengan kita memperbanyak membaca Asmaul Husna, itu hikmahnya adalah satu, mendekatkan diri kepada Allah, selalu mengingat pada Allah. Itu ada aturannya di Quran, di hadis ada. Itu salah satu tujuan atau hikmah
dari Asmaul Husna, perlu ditambahkan itu. Jadi setelah ada materi pengertian dan sebagainya, ditambahkan hikmah Asmaul Husna atau tujuan dari Asmaul Husna apa. Jadi anak itu mengkaji materi itu, Asmaul Husna itu tujuannya apa, ditambahkan. Berarti nanti yang sebelum pengertian akhlak ya Pak ya? Ya, sebelum pengertian akhlak. Jadi setelah dengan membuatkan Al-Matin, Al-Karim tadi, di bawahnya ada hikmah Asmaul Husna. Itu ditambahkan materi. Banyak sekali di internet juga banyak sekali. Coba jangan nanti buka di internet ada hikmah Asmaul Husna. Luar biasa sangat banyak sekali. Tadi malam saya lihat, tapi saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Banyak sekali. Di antaranya adalah taqarruban ilallah, dengan kita memperbanyak mengenal Allah dengan Asmaul Husnanya, itu tujuannya atau hikmahnya kita taqarruban ilallah, selalu mendekatkan diri pada Allah. Termasuk juga mempermudah rizki dan sebagainya, mengingat Allah juga begitu. Kan di Quran ada ala bidzikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah kamu hatimu akan jadi tenang. Nah, di antaranya dengan lewat Asmaul Husna. Jadi ditambahkan juga supaya materinya lebih bagus, lebih lengkap, hikmah atau tujuan Asmaul Husna. Tambahkan nanti lengkap. Materinya sudah cukup bagus. Terus yang terakhir kami juga masukin implementasi. Implementasi itu kan penerapan dalam kehidupan sehari-hari pada mungkin pribadi anak atau sesuatu. Jadi misalnya anak itu mengenal Al-Karim, memiliki jiwa dermawan atau jiwa mulia, itu dilatih supaya mereka itu sedekah, banyak infak. Itu implementasinya ke situ. Anak itu sudah mulai bisa menerapkan seperti Allah misalnya Allah Maha Penyayang, dia punya sifat apa, punya itu penerapan gitu. Perlu dijabarkan. Jadi tambahan saya dari materi tadi perlu dimasukkan materi hikmah Asmaul Husna. Nanti bisa melihat di internet, sumber-sumbernya banyak sekali, di buku ada. Kita kutip saja misalnya dari internet hikmah Asmaul Husna apa, banyak terapkan saja. Terus yang terakhir cuma implementasi aja Pak. Dan insya Allah ini udah semua. Aku dilengkapi saja biar lebih sempurna, nanti karya-karyanya, skripsinya biar lebih bagus. Hikmahnya ya. Tidak, nih kalau ini tadi kan saya melihat langsung ke implementasi. Yang diimplementasi mana? Kita belum tahu tujuannya apa. Jadi tujuannya, hikmahnya dulu disebutkan, dijelaskan, baru implementasi. Cuma kalau kami sebutin kenapa sih kami itu mengangkat tema pendidikan agama Islam, yang dimana fokus kami itu memberikan contoh implementasi Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuannya itu karena kami itu ingin menciptakan sebuah masyarakat, lapisan masyarakat pemuda-pemudinya itu berakhlak karimah. Terlepas background sebuah masyarakat itu apa, gitu, nggak memilih-milih atau apa. Ya, saya kira kalau dengan banyaknya anak-anak itu mungkin mengenal Asmaul Husna, mengenal ajaran Allah dan sebagainya, perilakunya menjadi baik, yang jelas itu mengurangi dekadensi moral, mengurangi tentang kenakalan remaja, mengurangi tentang perilaku penyimpangan akhlak, itu jelas. Dan saya kira ini makalah ini atau skripsi ini saya kira sangat sangat berhubungan dengan kegiatan anak yang penyimpangan tadi. Jadi saya kira relevan. Nah, relevan. Jadi materi yang diangkat tadi tentang Asmaul Husna itu relevan sekali dengan pencegahan atau problematika masalah kenakalan remaja atau dekadensi moral, antisipasi kenakalan remaja. Saya kira sangat relevan, bagus, itu perlu dikembangkan. Iya, tinggal penambahan yang hikmah Asmaul Husnanya. Jadi nanti materi sudah bagus. Nanti yang membaca setelah mengenal pengertian, contoh-contoh hadisnya, dalil-dalilnya, hikmahnya apa, kemudian baru implementasinya ke akhlak. Ini kan tadi belum ada, perlu dilengkapi. Ini kan dasar hukumnya, dasar hukumnya. Nah, hikmah ya, ditambahkan hikmah Asmaul Husna. Nah, sumbernya banyak sekali. Di antaranya kita paling gampang saja kita lihat di internet, itu nanti ada. Kalau saya yakin cukup dari dalil-dalilnya, dasar hukumnya sudah bagus kan. Hikmah saja ditambahkan. Iya Pak. Terima kasih Pak buat waktunya. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan sukses, bersambung selesai ya. Boleh minta dokumentasinya? Boleh, tapi saya ke kos enak.
Dari beberapa pembahasan yang telah disampaikan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa Asmaul Husna merupakan nama-nama Allah yang dapat digunakan sebagai pedoman dasar umat Islam dalam berperilaku. Selain digunakan sebagai pedoman dalam berperilaku, Asmaul Husna juga digunakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah guna mendapatkan kebahagiaan. Penjelasan Asmaul Husna dapat ditemukan di dalam Al-Quran, seperti Quran surah ke-6 ayat 103 yang menjelaskan bahwa Allah itu Maha Adil. Tidak hanya dipertegas di dalam Al-Quran, akan tetapi Asmaul Husna juga disebutkan di dalam hadis Nabi, di mana hadis tersebut menjelaskan bahwa menghafalkan Asmaul Husna dengan didukung menzikirkannya dan menghindari segala bentuk perilaku menyimpang dapat mengantarkan umat Islam ke surga. Makna Asmaul Husna Al-Karim menganjurkan kepada kita semua agar senantiasa memiliki sifat dermawan. Al-Mu'min menuntut kita semua sebagai orang-orang mukmin untuk saling memberikan rasa aman di lingkungan sekitarnya. Al-Wakil dan Al-Matin mengajarkan kita untuk bersikap tawakal. Al-Jami memberikan gambaran kepada kita semua bahwasanya kelak kita akan dikumpulkan di akhirat sesuai dengan golongan-golongan kita selama di dunia. Al-Adlu menganjurkan agar kita semua bersifat adil terhadap sesama dan tidak membeda-bedakan dengan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah Al-Akhir, di mana Al-Akhir menjelaskan bahwa Allah adalah satu-satunya tempat tujuan hidup di dunia dan tidak terdapat tempat lain untuk meminta selain kepadanya. Untuk mengimplementasikan itu semua, kita perlu memperbaiki akhlak kita.